Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada seri mata kuliah sejarah kebudayaan Islam, sejarah peradaban dan kebudayaan Islam, dan pada sesi kali ini kita akan membahas pengertian budaya dan peradaban. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas makna sejarah dan bagaimana pentingnya mempelajari sejarah. Pada sesi ini karena nama dari mata kuliah kita adalah sejarah kebudayaan Islam atau sejarah peradaban dan kebudayaan Islam, maka ini adalah ada pembahasan mengenai istilah yang kedua yang ada pada mata kuliah ini. Sejarah sudah, kita masuk sekarang ke pembahasan mengenai pengertian budaya dan peradaban. Budaya dalam bahasa Arab itu adalah thaqafah, yang bermakna sebuah proses mendekati kebenaran. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu bud dan daya. Bud bermakna sadar, sedangkan daya bermakna kekuatan mencipta. Jadi kalau dalam istilah orang-orang Indonesia atau Melayu, atau mungkin juga beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia, itu ada bahasa istilah budaya di beberapa daerah di Indonesia itu. Makna budaya itu adalah segala yang diciptakan oleh manusia dalam keadaan sadar. Jadi kalau ada orang yang melakukan coretan-coretan tanpa ada kesadaran, meskipun ternyata memiliki makna, tapi itu tidak disebut sebagai sebuah produk budaya. Nah, dalam bahasa Inggris budaya disebut culture. Culture itu berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Kata culture dalam bahasa Inggris juga bisa bermakna mengolah tanah atau bertani. Kita melihat kepada bagaimana definisi ini yang disampaikan oleh para cendekiawan. Ali Akbar Velayati dalam bukunya The Islamic History and Civilization mendefinisikan budaya sebagai kumpulan tradisi etnis individu atau keluarga di mana kepatuhan masyarakat kepada masalah-masalah ini menjadikan mereka berbeda dari masyarakat lainnya. Dengan kata lain, budaya adalah seperangkat kepercayaan dari individu atau kelompok tertentu. Karena kepercayaan itu bersifat subjektif dan hanya ada di dalam benak masyarakat, maka budaya tidak punya objek yang bisa dilihat secara jelas. Jadi kalau menurut Velayati, budaya itu adalah sesuatu yang tidak jelas, bukan tidak jelas ya, pengertiannya itu tidak bisa dicerap oleh panca indera, itu hanya ada di dalam benak, itu hanya ada di dalam pemikiran bersama, walaupun sama-sama masyarakatnya misalnya meyakini tentang adanya Tuhan. Nah, keyakinan terhadap adanya Tuhan kan tidak bisa dilihat, dan keyakinan itu sama-sama dianut oleh sekelompok masyarakat tertentu. Tuhannya misalnya apa gitu kan ya, Tuhannya berupa kekuatan ruh gitu, ruh yang ada di pohon misalnya. Nah itu kan kepercayaannya itu tidak kelihatan, mana nggak kelihatan, tapi kemudian muncul dalam bentuk misalnya penyembahan, dalam membentuk ada sesajen yang disajikan. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa budaya itu tidak punya objek yang bisa dilihat secara jelas menurut Ali Akbar Velayati. Nah, Velayati memandang kebudayaan sebagai sebuah konsep yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia. Nah, walaupun ada di dalam benak, tapi itu terkait dengan kehidupan sosial manusia. Artinya segala hal yang diciptakan manusia, jika tidak punya potensi untuk menciptakan ikatan sosial, tak akan pernah disebut sebagai budaya. Dan pendapat ini sejalan dengan pemikiran dari ilmuwan barat Edward Taylor yang menyatakan bahwa kebudayaan merupakan kompleksitas sistem sosial yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Jadi budaya hanya akan muncul di dalam sebuah masyarakat. Kalau tidak muncul dalam sebuah masyarakat dan itu diyakini secara bersama-sama, dilakukan secara bersama-sama, kalau tidak demikian maka itu tidak disebut sebagai budaya. Dan itu juga membedakan masyarakat tersebut dengan masyarakat-masyarakat yang lainnya. Kebudayaan misalnya Jawa ya dengan Minang tentu berbeda. Kenapa kok terjadi perbedaan? Karena memang ada perbedaan kepercayaan, ada perbedaan kebiasaan-kebiasaan yang itu muncul di antara berbagai etnis tersebut, sehingga mereka layak disebut sebagai sebuah budaya yang dihubungkan dengan etnis.
Nah, budaya dan hasil budaya ada yang disebut dengan cultural product. Budaya adalah sebuah ide atau gagasan manusia, sedangkan apa yang dihasilkan itu disebut sebagai hasil budaya. Tadi dikatakan bahwa yang disebutkan budaya itu sebenarnya adalah sesuatu yang ada di dalam benak ingatan publik gitu ya. Jadi masyarakat secara bersama-sama memiliki keyakinan tertentu sehingga mereka berada di dalam terikat dalam sebuah sistem sosial ada di sana. Dan dari sana muncul sesuatu yang fisik yang kelihatan. Itu yang disebut dengan hasil budaya. Jadi budaya dengan hasil budaya itu ada dua hal yang berbeda menurut pendapat Taylor dan juga Velayati. Nah, hasil budaya ini bisa berupa perilaku, bisa berupa benda-benda yang bersifat nyata, misalnya ada pola-pola perilaku, bahasa. Nah, bahasa itu bagian dari budaya. Bahasa itu adalah bagian dari budaya diciptakan oleh manusia dikarenakan ada keyakinan yang bersama untuk saling berkomunikasi, dan kemudian inilah yang dijadikan sebagai alat, disepakati sebagai alat untuk berkomunikasi. Kata-kata tertentu tersusun sebagai kalimat-kalimat. Bahasa juga kan bisa ada bahasa tubuh gitu juga. Itu kalau di dalam semiotik itu dibahas lebih dalam, itu terkait dengan bahasa, apa yang disebut dengan bahasa. Walhasil bahasa adalah salah satu produk budaya. Ada peralatan hidup ya, kalau zaman dulu orang membuat alat-alat untuk berburu, alat-alat untuk bertani, alat-alat untuk melakukan atau mencari ikan, alat-alat untuk berperang, alat-alat untuk membuat tempat tinggal, membuat tempat tinggalnya juga ada seninya gitu kan ya. Kenapa kok dibuat seni seperti begini? Ada yang tegak lurus, ada yang atasnya melengkung, atapnya melengkung, dan lain sebagainya. Itu adalah produk budaya. Organisasi sosial, religi, seni, dan lain sebagainya semuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Itu disebut dengan produk budaya. Budaya dan agama ini penting sekali untuk kita pahami bahwa dalam tradisi ilmu sosial di Barat, agama adalah sistem kepercayaan dan ritual yang merupakan produk budaya. Yang tentu saja Islam menolak pendapat tersebut ya, dan bukan di sini tempatnya untuk kita membincangkan polemik terkait dengan apakah agama itu sebagai budaya. Cuma saya hanya mengatakan bahwa ketika di Barat dikatakan bahwa agama adalah produk budaya, ya jangan heran karena memang itulah yang menjadi masalah. Atau misalnya ketika kita melakukan penelitian tentang agama, itu masuknya ke dalam penelitian-penelitian sosial. Kalau di Barat seperti itu. Tapi kita memang menyetujui bahwa ada sebagian agama yang dianut oleh umat manusia yang merupakan produk budaya. Akan tetapi agama-agama besar yang dianut oleh sebagian besar umat manusia, Islam, Kristen, Yahudi, itu disebut sebagai agama samawi, agama langit, karena agama-agama tersebut diturunkan oleh Allah buat manusia, bukan diciptakan oleh manusia. Teori ini, teori sosiologi agama, itu Emil Durkheim, melihat agama dengan pendekatan fungsionalisme. Pencetus teori ini mengatakan bahwa agama adalah sebuah sistem terpadu mengenai kepercayaan sebuah masyarakat atas adanya hal-hal yang disucikan atau ditabukan. Kepercayaan itu menghasilkan norma dan ritus. Sistem tersebut selalu dibutuhkan sebagai peranata kehidupan masyarakat untuk mengikat individu menjadi satu kesatuan. Emil Durkheim awal tahun sudah meninggal ya, tahun 1900, kalau tidak salah lahir tahun 1917 atau 1918, itu melakukan penelitian dan kemudian melihat ada fenomena keagamaan yang dia datangi. Itu adalah suku-suku pedalaman di daerah Australia, dan melihat bahwa ini adalah dan ketika melihat suku-suku pedalaman itu, dia berkesimpulan bahwa inilah dulu agama itu bisa muncul. Jadi suku-suku pedalaman itu dijadikan sebagai bukti tentang bagaimana apa yang mereka yakini, agama yang mereka yakini itu dikatakan sebagai bukti bahwa dulu manusia itu mengenal agama dengan cara-cara sebagaimana yang sampai sekarang masih ditunjukkan oleh orang-orang di pedalaman tersebut. Itu seperti begitu ya, teori sosiologi agama yang melihat agama sebagai produk budaya. Dan sekali lagi bahwa kita tentu menolak ya. Kita melihat bahwa agama adalah sesuatu yang ajaran yang diturunkan oleh Allah, dibuat oleh Allah
diberikan kepada umat manusia agar manusia bisa menjalani kehidupan di dunia dengan cara yang baik dan mencapai kebahagiaan. Kebudayaan adalah istilah yang hanya ada pada manusia. Sejumlah hewan seperti simpanse disebut memiliki kecerdasan, akan tapi kecerdasan hewan-hewan tersebut tetap saja tidak bisa disamakan dengan manusia. Yang lebih penting lagi, secerdas apapun hewan-hewan tersebut tidak pernah menghasilkan produk budaya apapun. Ya, perhatikan katanya ada cerdas, hebat. Dia paling hebat itu simpanse. Ada yang mengatakan bahwa lumba-lumba katanya cerdas. Anjing misalnya kata disebut sebagai binatang yang cerdas. Akan tetapi kalau dihubungkan dengan budaya, kita tidak pernah bisa menemukan ada gitu kan ya, yang ada hewan-hewan dari hewan tersebut yang menciptakan produk budaya. Satu yang sederhana sekalipun. Mungkin kalau misalnya berang-berang katanya mampu membuat pohon, atau misalnya ada burung-burung yang mampu membuat membuat sarang gitu ya. Tapi itu sangat jauh kalau disebut sebagai sebuah produk budaya, karena itu adalah sesuatu yang dilakukan secara begitu saja gitu oleh binatang-binatang tersebut dengan menggunakan naluri yang mereka miliki. Hanya berdasarkan kepada naluri, tapi tidak sampai disebut sebagai budaya. Jauh kalau disebut sebagai budaya, apalagi kemudian kalau dihubungkan dengan budaya yang muncul zaman sekarang, wah sangat jauh. Mereka tidak bisa menciptakan bahasa yang rumit, gramatika dan lain sebagainya. Nah, karena hal inilah bahwa hewan itu tidak pernah menghasilkan produk budaya, maka salah satu parameter nilai kemanusiaan seseorang adalah tingkat keberbudayaan orang tersebut. Kalau dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan al-mutsaqqafah gitu. Al-mutsaqqafah itu adalah orang yang nilai kemanusiaannya tinggi karena apa? Dia memiliki cita rasa dan kelas budaya yang baik. Nah, peradaban disebut civilization dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Arab itu disebut al-hadarah. Secara harfiah bermakna segala hal yang terkait dengan kehidupan kota. Dalam bahasa Farsi, peradaban memiliki istilah tamadun yang berasal dari kata Madinah atau perkotaan. Istilah Farsi ini lebih selaras dengan istilah Inggris, di mana peradaban dikaitkan dengan kehidupan masyarakat kota yang teratur, tertata, sopan, dan rapi. Dalam hal ini peradaban dipertentangkan dengan kehidupan barbarisme. Peradaban adalah kehidupan masyarakat yang lepas dari fase barbarisme dan anarkisme. Artinya begini, kalau budaya itu adalah sesuatu yang muncul, produk budaya, manusia bisa menghasilkan budaya, sehingga masyarakat yang primitif pun mereka bisa menghasilkan budaya-budaya. Akan tetapi apakah mereka dengan sendirinya disebut sebagai orang yang beradab? Ternyata tidak menurut definisi ini. Karena apa? Karena itu masih belum sampai fasenya kepada fase beradab. Karena fase beradab itu ada syarat keteraturan, ketertataan, kesopanan, kerapian gitu, yang lepas dari barbarisme. Sementara kalau orang-orang yang berbudaya itu, orang-orang pedalaman, masih sangat mungkin mereka pada saat saya menciptakan tombak mampu membuat benda-benda untuk berperang, tapi kehidupan mereka itu kehidupan yang barbar. Nah, menurut Ali Akbar Velayati, peradaban adalah puncak perpaduan dari berbagai budaya yang unggul serta diterima dalam bentuk tatanan sosial. Sebuah masyarakat disebut beradab ketika berbagai macam produk budaya yang telah diproduksinya menyebabkan mereka bertransformasi dari kehidupan liar menuju kehidupan yang lebih tertib, layaknya kehidupan masyarakat kota. Ini adalah gambar atas dan bawah ini. Di masa lalu pun yang di bawah itu hanyalah mewakili sebuah situasi kebudayaan, sementara yang di atas ya, yang di sini ini disebut sebagai peradaban. Walaupun sama-sama ada hewan, ada apa gitu kan ya, tapi ini hewannya melintas di sebuah tempat yang di sananya ada tentara gitu kan ya, yang menjaga sebuah gerbang, gedungnya tinggi dan seterusnya, yang menunjukkan bahwa yang ini adalah peradaban. Peradaban memiliki makna yang sangat erat dengan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang keduanya digunakan secara bergantian. Akan tetapi mulai penelaahan atas berbagai pendapat para ilmuwan mengenai makna masing-masing kata, perbedaan antara peradaban dan kebudayaan adalah: pertama, kebudayaan bisa ditemukan dalam berbagai model kehidupan manusia, termasuk manusia yang masih hidup secara primitif. Sementara itu peradaban hanya ditemukan dalam kehidupan masyarakat kota. Berikutnya lagi adalah peradaban lebih menunjukkan kepada hal-hal yang fisik, sedangkan kebudayaan menunjukkan kepada hal-hal non-fisik yang menjadi sumber dari kemunculan peradaban tersebut.
Nah, kemudian yang terakhir adalah pembahasan kita bahwa kalau dilihat dari definisi yang kita lihat antara perbedaan antara peradaban dan budaya, maka apapun yang merupakan produk pikiran dan cita rasa seni manusia bisa disebut sebagai produk budaya. Dan ketika berbagai macam produk itu berada dalam sebuah sistem sosial yang tertata rapi, kumpulan produk itu biasanya disebut sebagai peradaban. Dan dari sinilah dikatakan bahwa antara peradaban dan kebudayaan menciptakan relasi himpunan bagian, di mana budaya berada dalam lingkaran peradaban. Kalau dalam istilah mantik, itu nisbahnya antara peradaban dan budaya ini berdasarkan kepada teori-teori yang tadi sudah kita kemukakan, itu membentuk relasi atau nisbah umum wa khusus mutlak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.